Kenapa kok saya punya dasar apa bilang Donditan anak setan? Karena yang suka rubah-rubah firman cuma setan. Tidak mungkin kau dipakai oleh Tuhan, kau dipakai setan. Kita mengasihi semua orang, tapi khusus yang gila-gila begini kita babat. Kita hormat semua orang. Mantap kan kayak NU kemarin, rapat NU. Di mana begitu? Sudah ada keputusan dari NU se-Indonesia, tidak boleh menyebut agama lain kafir. Hormat diberi. Itu dong, teladani. Jangan orang-orang Islam. Semoga kalian ada nonton. Jangan percaya itu dong ditahan. Percaya dong tokoh-tokoh agama Islam kalian kayak NU tuh keren. Hargai orang beda agama. Kami tidak pernah ganggu agama kalian. Ini satu nih dia datang bikin kacau. Jangan percaya dia. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari ini Allah masih memberikan kesehatan kepada kita semua. Salawat dan salam kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Uswatun hasanah buat kita semua, contoh suri tauladan hidup untuk seluruh umat manusia. Saudara sekalian, kembali kita membahas tentang perbandingan agama. Kali ini kita akan coba memberikan satu tanggapan dan reaksi atas kemurkaan pendeta Mel Atok. Sebagaimana yang kita lihat di awal tadi videonya, begitu marah, begitu murka, begitu kesal, begitu jengkel pendeta Mel Atok kepada Ko Donditan. Nah, ini Ko Donditan ini suka benar memang buat ulah ya. Yang menjadi permasalahan ya, menjadi permasalahan buat pendeta Mel Atok atas perlakuan atau sikap yang dilakukan oleh pendeta Ko Donditan adalah di sini dia dinyatakan sebagai orang yang merubah-rubah ayat Alkitab, sehingga kata pendeta Mel Atok dia ini adalah anak setan. Begitu luar biasa ya, luar biasa kekesalan, kejengkelan yang ada di dalam dirinya. Ya, ini mencerminkan nampak seorang pendeta Mel Atok ternyata bermasalah dalam pengendalian emosionalnya. Jadi jauh dari yang katanya ajaran cinta kasih itu ya. Berikanlah pipi kirimu ketika pipi kanan ditampar. Ya, kasihilah musuhmu. Itu jauh ketika ini dilaksanakan. Memang berat, saudara, berat untuk melakukan itu, dan ini terbukti. Langsung saja ulasan ataupun tanggapan yang akan saya sampaikan kepada pendeta Mel Atok. Begini loh pendeta Mel Atok, setahu saya Ko Donditan itu belum pernah, tidak pernah bahkan merubah-rubah ayat di dalam Alkitab itu tidak pernah ya. Jadi sangat keliru besar, salah alamat gitu loh kalau dikatakan Donditan ini anak setan atau setan itu sendiri hanya karena dia dikatakan merubah-rubah ayat gitu. Setahu saya tidak pernah dan tidak ada ayat yang di dalam Alkitab itu dirubah oleh oleh Donditan. Justru yang merubah-rubah Alkitab ya. Ini kalau saya bilang blunder. Saya katakan blunder. Kenapa blunder? Karena yang merubah Alkitab, isi Alkitab itu, ayat-ayat Alkitab itu justru LAI. Lihat saja, dari setiap terbitan, edisi terbitan Alkitab, di dalamnya pasti ada perubahan. Pasti ada yang direvisi. Entah itu ditambah ataupun dikurangi.
Atau mungkin ya perubahan-perubahan kata-kata lah di situ ya. Perubahan-perubahan makna, perubahan-perubahan arti. Yang melakukan itu LAI, bukan Donditan gitu loh. Jadi kalau dinyatakan oleh Pendeta Mel Ato yang merubah Alkitab itu adalah setan, anak setan, saya rasa Pendeta Mel Ato mengatakan orang-orang yang ada di lembaga Alkitab itu, ya, lembaga Alkitab Indonesia itu, ya mereka lah pelakunya. Mereka itu yang diklaim sebagai setan itu menurut Pendeta Mel Ato. Kenapa demikian? Ya karena mereka yang merubah-rubah. Lihat saja. Sekali lagi, saya rasa itu tidak perlu saya mengajari dan tidak perlu mengingatkan kepada Pendeta Mel Ato. Ya mungkin karena dia emosi, gelap mata, sehingga dia lupa bahwasanya yang sering merubah ayat-ayat Alkitab itu adalah lembaga Alkitab Indonesia sendiri. Bukan umat Islam, bukan Kodonditan. Justru Kodonditan itu justru ingin membanyak. Dia punya banyak Alkitab. Dari terbitan yang sangat tua sampai yang kekinian. Bahkan Alkitab terbitan tidak saja LAI, Alkitab dari luar, ya, dari luar negeri, entah itu berbahasa Inggris, berbahasa Ibrani, berbahasa Yunani. Mereka Donditan punya berbagai macam bahasa. Berbahasa Arab, ya, Alkitab itu. Dan dari sekian banyak Alkitab yang dia punya itu, ternyata berbeda-beda. Ada perubahan di dalamnya. Siapa yang melakukan itu? Siapa lagi? Tentu yang membuat Alkitab itu sendiri. Jadi bukan Donditan. Nah kalau dikatakan yang setan itu adalah orang-orang yang merubah ayat-ayat Alkitab, pernyataan itu justru ditujukan kepada orang-orang yang berada, yang duduk, ya, yang bertugas di lembaga Alkitab itu sendiri. Gitu loh Pendeta Mel Ato. Jadi ini menepuk air di dulang. Ya, yang terpercik ya anggotanya sendiri, orang-orangnya sendiri. Jadi bukan Donditan yang melakukan itu gitu. Silakan diprotes ke LAI Pendeta Mel Ato. Jangan ke Donditan yang diprotes. Karena Donditan dia mendapatkan justru dari LAI. Begitu loh. Ya. Lalu dia juga katakan di sini NU, dia memuji NU karena NU mengatakan orang yang di luar Islam itu atau yang berbeda agama itu tidak boleh dikatakan kafir. Saya tidak menyalahkan NU Pendeta Mel Ato ya. Begini. Yang mengatakan orang yang di luar Islam itu, khususnya orang yang mengatakan bahwasanya Tuhan itu terdiri dari 3 unsur, itu adalah dinyatakan kafir, itu dari Al-Quran memang. Ya, jadi kami selaku umat Islam yang mengimani Al-Quran sebagai kitab suci kami, Alkitab atau Al-Quran itu menyatakan bahwasanya orang yang mengakui adanya unsur Trinitas di dalam ketuhanan Allah itu, maka itu memang kafir. Dalam Al-Maidah, ya, di dalam Al-Maidah dikatakan laqad kafarul ladzina qalu innallaha tsalitsun salasah. Kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah itu salah satu dari yang 3. Jadi itu ada di dalam Al-Qur'an kami. Jadi bukan kami tidak menyatakan NU itu salah, ya, itu kan perspektif saja, ya, perspektif. Di dalam Al-Quran juga dikatakan, Qul ya ayyuhal kafirun, katakan Muhammad kepada orang-orang kafir itu. Kafir itu sebetulnya bukan kalimat yang jelek, ya, bukan satu penghinaan. Kafir itu satu kalimat yang menunjukkan bahwa yang berarti tertutup, ya, hanya tertutup dari apa? Tertutup hatinya dari mengimani Allah sebagai Tuhan. Ya wajar. Mungkin di kalian juga mengatakan kami kafir karena memang kami tertutup dari Tuhan Yesus. Kami Yesus itu menganggap sebagai nabi bukan sebagai Tuhan. Sama kami menganggap kalian kafir karena kalian tertutup dari Tuhan Allah. Itu ya. Terus ada satu kalimat yang disampaikan oleh Pendeta Mel Ato yang cukup menarik buat saya. Bahwasanya katanya kami tidak pernah mengganggu agama lain. Jangan tutup mata Pendeta Mel Ato, ya. Jangan menipu
Kenapa saya katakan jangan menipu? Lihat itu. Gerakan-gerakan kristenisasi. Gerakan-gerakan misionaris. Agama mana coba yang tidak diganggu oleh para misionaris itu? Oleh gerakan kristenisasi itu. Berapa banyak orang yang sudah beragama, lalu diajak, ya, ditarik untuk memeluk agama Kristen. Ya. Islam tidak pernah memaksa orang-orang di luar Islam untuk menganut Islam. Tapi lihat, gerakan kristenisasi, adanya penginjilan, adanya pemurtadan, itu gerakan-gerakan yang dilakukan oleh para misionaris untuk mengganggu agama orang yang sudah beragama itu. Orang sudah memiliki agama, dirayu, dibujuk, diganggu, supaya bisa masuk kepada agama Kristen. Apakah itu tidak mengganggu namanya? Jadi jangan membohongi diri, jangan tutup mata dengan gerakan kristenisasi itu. Umat Islam melakukan kegiatan seperti apa yang dilakukan oleh para apologet bukan tujuan untuk mengganggu agama lain, tidak. Justru kami ingin membentengi akidah umat Islam dari unsur-unsur pemurtadan itu, dikristenisasi itu. Jadi jangan salah paham. Justru banyak upaya-upaya itu yang dilakukan oleh para misionaris dalam mendangkalkan akidah dan agama umat Islam itu sendiri. Jadi jangan tutup mata akan hal itu. Demikian saja tanggapan saya atas ucapan Pendeta Mel Atok. Semoga ini bisa membuka mata dan telinga Mel Atok selaku pendeta, pemimpin dari gerejanya, bahwasanya dia juga harus introspeksi. Demikian, kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.